selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Romo. Menjelang pemilu 2024 ini, Bapak Uskup kita Monsinyur Antonius mengeluarkan surat gembala tentang pemilu 2024. Dan surat gembala ini dibacakan di setiap paroki pada minggu biasa yang ketiga ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan mari kita simak bersama supaya kita sungguh dapat memahami tentang pemilu dan tanggung jawab kita untuk bangsa ini. Memilih sebagai tanda pertobatan dan tanggung jawab, itu judul yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil Simon dan Andreas yang sedang menebarkan jala untuk mengikuti Dia dan menjadi penjala manusia. Tak lama berselang, Yesus memanggil pula Yakobus dan Yohanes. Mereka pun langsung meninggalkan kesibukan mereka dan mengikuti Yesus. Yesus memanggil mereka yang sedang bekerja untuk melakukan pekerjaan yang lebih mulia. Panggilan yang sama juga ditujukan kepada kita. Melalui sakramen pembaptisan dan diteguhkan sakramen penguatan, kita telah menjawab ya pada panggilan itu. Kesetiaan untuk terus mengikuti Kristus tak selalu mudah. Aneka kelemahan dan godaan sering membuat kita jatuh ke dalam dosa. Pada saat tertentu kita membutuhkan seruan kenabian dari sosok seperti Nabi Yunus yang pada hari ini berseru dengan suara lantang agar umat Niniwe bertobat dan kembali pada jalan yang benar sesuai panggilan Allah. Dinamika kehidupan di sekitar kita sering membuat kita harus mengambil keputusan dan bertindak cepat sebagai murid Tuhan. Santo Paulus mengajak umat di Korintus untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kenyataan surgawi karena segala hal yang duniawi akan berlalu. Ia menegaskan bahwa waktu yang ada itu singkat, maka diperlukan kecermatan melakukan apa yang tepat. Saudari-saudaraku terkasih, kesetiaan pada panggilan kemuridan dan kecermatan dalam bertindak akan berdampak nyata bagi kehidupan bersama. Sejak semula, gereja telah senantiasa terlibat dalam kancah kehidupan bersama dalam konteks hidup bernegara. Tak pernah ada keterpisahan mutlak dalam penghayatan panggilan antara tatanan hidup rohani sebagai murid Kristus dan tatanan hidup sehari-hari sebagai warga negara. Bersama para Bapak Konsili, kita berkomitmen bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Maka sebagai warga negara Indonesia, kita tak bisa menutup mata pada proses demokrasi yang tengah bergulir di negara kita tercinta. Kita berkomitmen untuk mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan berbangsa. Kita hendak menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia, 100% Kristiani dan 100% Pancasilais. Sebagai umat Keuskupan Bandung, kita sadar, bangga dan bersyukur atas kemuridan kita dalam konteks sebagai bagian dari seluruh rakyat Indonesia yang menunjukkan semangat hidup berdemokrasi yang semakin baik. Bangsa Indonesia akan segera menjalankan proses berdemokrasi itu melalui suksesi kepemimpinan nasional dan pemilihan anggota legislatif di berbagai tingkat. Proses ini tak sekedar perkara politik yang menyangkut kekuasaan, melainkan pertama-tama adalah sebuah gerakan bersama untuk mewujudkan kebaikan bersama atau bonum commune. Sebagai murid Kristus, kita mempunyai andil dalam penentuan siapa yang akan duduk pada kursi kekuasaan dan membantu segenap warga Indonesia untuk
meraih kebaikan bersama. Keterlibatan aktif ini terwujud sesuai dengan ciri khas panggilan kita masing-masing, entah sebagai kaum tertahbis, kaum religius, ataupun sebagai kaum awam dengan aneka macam profesi dan fungsi di tengah masyarakat. Satu proses berdemokrasi, yaitu pemilu, akan diadakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Kita diajak untuk bijaksana dalam mengelola dinamika harian karena pada hari itu juga kita merayakan Hari Rabu Abu. Dua momen penting yang terjadi pada hari yang sama dan menjadi hari libur nasional itu hendaklah kita cermati agar kesempatan untuk mempraktikkan hidup sebagai murid Kristus dan sebagai warga negara Indonesia bisa berjalan dengan baik. Keduanya tak boleh terlewatkan. Kita diundang menerima abu sebagai tanda pertobatan dan kita diajak untuk memilih pada pemilu sebagai tanda tanggung jawab umat gereja dan warga negara. Agar semua umat yang berhak dapat ikut mencoblos pada pemilu dan dapat menerima abu, paroki-paroki diizinkan untuk mengadakan misa Rabu Abu tambahan pada Selasa 13 Februari 2024 dan atau Kamis 15 Februari 2024 sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Kita menjunjung tinggi asas dalam pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Dalam proses menentukan pilihan, umat dipersilahkan memasuki ruang hening hati nurani sesuai bisikan ilahi dan menentukan calon yang sungguh akan membawa semua pada kebaikan bersama. Dalam bilik suara, hanya kita sendiri dan Tuhanlah yang tahu siapa pilihan kita. Kita semua diajak untuk menimbang-nimbang dengan bimbingan Roh Kudus agar kita tidak jatuh pada pilihan yang berdasarkan tampilan luar, ajakan ikut-ikutan, atau tawaran janji-janji hadiah. Kita diajak untuk memilih secara cerdas dengan mencermati rekam jejak para calon pemimpin nasional maupun calon legislatif. Para calon yang baik sudah barang tentu mengutamakan proses yang baik untuk mencapai tujuan baik. Untuk itu, sejumlah kriteria yang telah dirumuskan oleh pesan Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2023 akan berfungsi sebagai sarana bantuan dalam memilih secara cerdas, terutama terkait dengan pemilihan presiden. Pertama-tama, calon pemimpin kita hendaklah menunjukkan kesetiaan kepada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita mesti mencermati sejauh mana para calon. Pertama, memiliki integritas bagi kemajuan negara, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, dan keluarga. Kedua, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, tersingkir, dan difabel. Dan yang ketiga, memiliki rekam jejak yang terpuji. Lalu yang keempat, menjunjung tinggi martabat manusia serta menjaga keutuhan ciptaan. Sebagai pemilih cerdas, kita bertanya, apakah yang telah para calon lakukan untuk bangsa Indonesia sebagai bukti bahwa mereka sungguh mau melayani rakyat demi kesejahteraan bersama? Saudari-saudara yang terkasih, sebagai murid Kristus dan tanda pertobatan, serta sebagai warga negara dan tanda tanggung jawab, marilah kita bersama-sama terlibat secara aktif dalam proses berdemokrasi secara damai di negara Indonesia tercinta, juga dengan memastikan diri bahwa kita turut mencoblos pada pemilu 14 Februari 2024. Pilihan kita turut menentukan masa depan keluarga
gereja dan bangsa kita. Tuhan memberkati. Bandung, 7 Januari 2024, pada Hari Raya Penampakan Tuhan. Ut Duligatis in Vicem, Antonius Subianto Bujamin OSC, Uskup Bandung. Demikian saudari-saudaraku yang terkasih, surat gembala dari pimpinan gereja kita, Uskup tercinta. Semoga apa yang menjadi seruan beliau sungguh dapat kita perhatikan, kita cermati, dan kita juga praktekkan di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, tetapi juga sebagai warga negara Indonesia ini. Tuhan memberkati.